ilmu anti-aging medicine itu memang mungkin sangat berkembang pesat 10-15 tahun terakhir. Proses penuaan itu bisa dicegah. Pertama sih sebenarnya gini, kita merawat diri itu tidak harus ada muncul keluhan sebenarnya. Kayak tadi kita pengen tahu deh title-nya itu sebutannya gimana sih, Dokter Lia, Dokter Novalia kan ya Mbak Lia ya? Lengkapnya gimana tuh Mbak title-nya berarti? Kebetulan aku tuh kan S2-nya di anti-aging medicine, jadi Dokter Novaliana Magister Biomed Anti-Aging Medicine AAM. Panjang ya? Oke, kita ulang. Dokter Novaliana M-Biomed, Magister Biomed, Anti-Aging Medicine AAM. Wow, berarti M-Biomed AAM. Yes. Nah, berarti ini tuh profesinya tepatnya dokter kecantikan, dokter anti-aging atau apa tuh? Ya, jadi sebenarnya di anti-aging medicine gitu kita belajar tidak hanya secara estetik, secara outlook gitu ya, tapi juga belajar bagaimana merawat gitu ya fungsi organ tubuh sehingga walaupun kita bertambah usia, tapi secara fungsi organ tubuh juga kita tetap sehat gitu. Jadi nggak cuman luarnya aja tampak muda, tapi dalamnya sakit-sakitan gitu. Oh gitu. Aku pikir tuh ya Mbak, maksudnya ini pasti orang-orang yang awam lah gitu ya sama dunia kecantikan ini kan berpikir ya udah yang namanya dokter itu pasti punya klinik kecantikan, berarti dokter kecantikan. Dan kita kan taunya tuh anti-aging itu kan bukan merupakan title ya Mbak ya, bukan merupakan profesi gitu kan. Anti-aging kan ya kayak oh ya udah anti penuaan, anti-aging hanya adalah salah satu bahan yang mengandung produk gitu ya, produk gitu ya. Oh produk anti-aging untuk supaya melawan penuaan, menolak tua kan gitu. Soalnya kan judulnya anti-aging ya, jadi melawan penuaan. Dokter anti-aging itu memang itu sebuah profesi ya Mbak sebuah profesi. Jadi ilmu anti-aging medicine itu memang mungkin sangat berkembang pesat 10-15 tahun terakhir gitu ya. Oh wow. Ya, jadi di anti-aging medicine itu kita mempelajari bahwa proses penuaan itu bisa dicegah, bisa diperlambat, bahkan bisa diobati. Jadi orang walaupun bertambah usia, tapi dia masih tetap seperti waktu muda dalam keadaan sehat. Selama ini kan, selama ini tuh kan banyak yang berpikir kalau bertambahnya usia menjadi tua berarti wajar untuk sakit-sakitan gitu ya, gitu terus hidupnya vitalitasnya juga menurun. Ya betul. Iya benar. Kemudian hidupnya juga jadi tergantung sama orang lain gitu ya, jadi tidak bisa mandiri, tidak bisa produktif lagi gitu. Nah di anti-aging medicine itu kita belajar bahwa yaitu walaupun usia kronologis kita bertambah, usia kronologis itu usia berdasarkan tahun lahir deh gitu. Kan pasti bertambah ya tiap tahun, nggak mungkin berkurang kan. Bener. Nah, walaupun usia kronologis kita bertambah, tapi usia fisiologis, usia fungsi organ tubuh kita ya kita upayakan supaya tetap di seperti pada waktu muda. Berarti dimaksimalkan. Dimaksimalkan gitu. Jadi supaya kalaupun kita bertambah tua, kita masih tetap bisa beraktivitas seperti waktu muda, tetap produktif dan harapannya gitu ya Mbak ya. Gitu. Amin, mudah-mudahan gitu ya. Nah, jadi di anti-aging medicine itu kita belajar tidak hanya secara penampilan kita tampak muda, tapi juga ya organ tubuh kita juga harus dalamannya juga juga harus fit, harus sehat gitu kan. Karena kan ya semua tadi kayak kata Mbak Tisa kan kita harapannya kan bertambah usia menjadi semakin bijak gitu kan, tapi juga ya tetap produktif juga kan. Betul. Ya tetap enak dilihat, tetap terjaga, dalamannya juga bagus gitu, nggak cuma luarannya doang gitu ya Dok ya. Gitu. Karena kalau yang aku lihat ya Dok, kadang orang-orang tuh suka salah kaprah dengan mereka fokus dengan casing.
Oh, yang outlook penting, ya, luar aja ya. Outlook luaran aja, tapi ya itu tadi mereka kadang lupa kalau justru dalamnya itu menjadi faktor penentu yang sangat penting. Betul. Jadi ya selaras gitu kan, betul. benar-benar balance, seimbang Benar. semuanya ya. Karena kalau dalamnya gitu ya, organ tubuhnya bermasalah kan sangat pengaruh juga ke kulit gitu ya. Itu Kulitnya dia. juga jadi ya tidak akan sebagus Benar. kalau misalnya memang dalamnya juga sehat, organ tubuhnya Dan juga juga optimal. dirawat, gitu ya. Dan tentunya harus dirawat, tidak bisa hanya mengandalkan yang Instan lah, segala hal yang instan gitu ya. gitu kan. Nah dok, berarti ini kan sangat erat kaitannya sama insecure. Yes. Perempuan itu sangat rentan, Ya. makhluk yang sangat rentan dengan insecurity. Ya. Kalau misalnya cowok kan mungkin kayak nggak terlalu mentingin kayak kita lah, perempuan Ya. tuh ribet gitu ya dok ya. Nah menurut Perkakasnya dokter banyak sendiri, ya. perkakasnya perintilannya banyak. Banyak, Menurut dokter sendiri, apakah perempuan-perempuan yang merawat kecantikan itu, merawat dirinya, kayak tadi dokter bilang, inside outside, itu berhubungan dengan insecurity? Dan apakah kalau dirawat itu udah pasti insecure-nya juga pasti bakal hilang? Gimana tuh kalau menurut Mbak Lia tuh? Iya, jadi sebenarnya banyaknya pasien yang datang ke saya memang merawat dirinya karena yaitu dia insecure gitu, dia merasa aduh kok teman saya atau siapa atau melihat di media sosial gitu ya yang aduh kok kayak perfect banget dok ini segala macam aku begini gitu ya. Walaupun kadang gara-gara filter ya. Nah dok. itu dia maksudnya gitu. Ya pertama sih sebenarnya gini, kita merawat diri itu tidak harus ada muncul keluhan sebenarnya. Kayak tadi kita bicara nggak nunggu kayak nggak nunggu, aduh betul. dokter kok ini apa gara-gara Kenapa? udah banyak kerutan baru dateng. Iya gitu kan. Atau kulit flek-flek Iya. kenapa kering baru datang gitu nggak juga ya? Sebaiknya seharusnya jangan Di-maintain seperti berarti. itu. Jadi kalau tadi kita bicara tuh penuaan ya, proses penuaan tuh sebenarnya dari usia 25 itu sel-sel tubuh kita sudah mengalami proses penuaan. Sudah harus 25 tahun sudah I see, harus 25 dirawat. tahun, oke. 25 terus meningkat ke jadi ada fasenya tuh tadi 25 35 subklinis fasenya. Oke, itu gimana tuh dok? Apa namanya dok? Jadi proses penuaan itu kan ada 3 fase ya, 3 gitu. fase, Iya, oke. jadi fase pertama tuh subklinis namanya. Subklinis, baik. Subklinis itu usia 25 sampai 35. Oke. Itu gampangnya sel-sel tubuh kita nih yang mengalami proses penuaan gitu. iya, iya, Oke. iya. 35 45 nih proses transisi nih. Oke. Yang tadinya tingkat seluler dia mulai berkembang. Mulai itu kita mulai merasa kok di atas 40 kan iya nih aduh saya udah Gampang tua, capek. gampang capek. Kayaknya waktu umur 25-an, 20-an tuh Iya, kayaknya ya. kuat gitu ya. Bisa arti sampai pagi. Nah gitu. Sekarang toto besoknya masuk angin, Masuk angin kerokan. ya kan. Iya, Bagus betul. masih mau. Yang ada udah Iya, selimutan bener. jam 9 malam Iya, kan. bener, gitu. bener. Nah, jadi yang Itu berarti tahapan kedua ya. tahapan kedua transisi ya. Transisi. Jadi udah mulai ada keluhan nih, kita Oke. merasakan nih Setelah gitu subklinis ya. kita masuk transisi. Transisi. Kemudian Lalu berikutnya tahapan ketiga. tahap klinis di atas 45 tahun. Ya udah deh itu Oke. kalau kita tidak merawat itu klinis diri. ya dok, bukan kritis ya. Belum kritis ya. Kalau kritis Kalau tuh diterusin- kayaknya iya diterusin betul. bisa jadi Justru kritis ya. jangan sampai kritis. Makanya di tahap betul. klinis itu juga harus benar-benar maintenance-nya juga makin Betul. diperhatikan ya dok Iya. ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tadi balik lagi itu ya proses penuaan, banyak yang mikir aduh kalau merawat diri tuh kayaknya ribet deh Itu gitu dia, segala Dok. Aku macam juga ya. merasa kayak gini loh dok, kita kan perempuan ya, namanya kayak gini kan, pergi harus make up. Ya. Kalau nggak make up kan nggak pede. Ya. Nah pulang tuh kadang udah capek dok, Aha. mikir ya ampun pulang harus bersihin muka, cuci muka, pakai krim malam, aduh itu ribet banget dok. Tapi itu worth it nggak sih dok untuk dijalanin sebenarnya? Nah, sebenarnya tadi membersihkan wajah gitu ya, kemudian merawat wajah yang sederhana Betul, aja, yang basic aja tuh betul. sebenarnya ya harus dilakukan Oh, justru gitu. harus ya, Dok, harus ya? dilakukan Mau semales apapun. Mau semales apapun. Simple skincare, basic skincare itu ada 3. Oke. Nah, pertama ya membersihkan wajah gitu Membersihkan ya. wajah, Membersihkan wajah oke. itu kan pakai facial Ini semua wash. yang wajib ya, Dok, Yang ya? wajib cuma 3 sebenarnya. Cuma ada Oke, 3 basic membersihkan skincare. wajah. Membersihkan wajah pakai pembersih wajah yang lembut, yang gentle. Oke, berarti Ya. kayak milk cleanser, apa kayak gitu-gitu ya, nggak boleh apa-apa ya? didahului. Jadi kalau kita pakai makeup nih gitu milk ya kan, cleanser dulu. milk cleanser atau sekarang kan udah mulai ada apa micellar water gitu ya. benar, Itu lebih benar, simpel benar, tuh, benar. Iya, iya, nggak iya, banyak betul. ini. Jadi pertama itu terus dilanjutkan dengan sabun cuci muka yang lembut, Facial wash, gitu oke. ya. Kemudian berikutnya moisturizer.
pelembab. Oh, jadi walaupun kita udah bersih-bersih nih ya, bukan berarti udah merdeka, udah langsung tidur, itu nggak juga ya dok? Sebaiknya gunakan moisturizer pagi dan malam berarti ya, gitu. Yang Nah kedua, dok, maaf kalau untuk malam hari, bedanya moisturizer dengan krim malam itu apa? ya, kalau moisturizer itu biasanya memang murni ya hanya melembabkan saja. Oh, oke. Ya, biasanya tuh isinya kalau yang famous gitu ya, itu ada asam hyaluronat, ceramide, Kandungannya bahan aktifnya baik. gitu ya. Sedangkan kalau krim malam tuh biasanya isinya ada vitamin, kemudian ada bahan yang sifatnya eksfoliasi, kayak kita boleh sebut ya bahan aktifnya aja boleh ya. Dong, boleh dong. Retinol gitu ya, itu kan juga biasanya masuk ke krim malam gitu ya. Oke, jadi tuh kayak fungsinya itu lebih dari sekedar melembabkan. Lebih dari sekedar melembabkan, ada fungsi regenerasi gitu ya. Iya, itu tadi krim malam. Jadi kan berarti basic skincare baru 2 ya, sabun pembersih wajah, kemudian moisturizer. Yang ketiga adalah sunscreen dipakai di pagi hari tabir surya. Baik. Sebenarnya basic skincare tuh sesimpel itu saja. Kalau kita mau tambah Tapi malamnya mungkin dengan tahapannya ya dok ya. Tahapannya. Maksudnya paling nggak memang harus telaten. Iya, kayak gitu dan segini ya. mungkin tadi itu loh Mbak. Iya, betul. Jadi dari usia 25 itu Betul, kalau betul, bisa kita betul. udah, bahkan kalau kita bicara Betul. usia mulai perawatan itu bisa dimulai lebih dini sebenarnya. Kayak gini dok, kalau perempuan itu kan udah mulai di tahapan kita mulai ada menstruasi. Nah, itu dia. Perubahan hormon. Betul, betul. Itu berarti kalau di usia itu udah mulai bisa ya untuk perawatan yang kayak gitu bisa ya dok ya. Biasanya kan fase-fase perkembangan ya dari anak-anak gitu ya. Iya. Kemudian kan ada fase meningkat ke remaja nih. Betul. Biasanya kenapa sih anak-anak terus disebut menjadi remaja? Karena ada hormon seksualnya aktif. Oke. Estrogen, progesteron perempuan, testosteron pada Dan itu laki-laki. pengaruh ya dok ya ke Dan kulit itu sangat itu? pengaruh. Oh, Begitu baik. hormon seksual tersebut aktif, disebutlah remaja, Kayak gitu mulai ya. ada jerawat, gitu ya. Dengan aktifnya hormon seksual tersebut menyebabkan produksi kelenjar minyak juga meningkat, gampang komedoan, gampang jerawatan, gitu ya. Ya, ibaratnya kayak kalau masih kecil kan kita ngeliat nih kalau bayi-bayi tuh kok lucu ya, Iya. nggak ada pori-pori, Iya, gitu kan ya. iya. Nah kalau mulai remaja tuh kayak mulai kelihatan pori-pori membesar, kayak Nah, gitu ya dok bener ya? banget tuh Mbak. Oh, oke, Jadi, oke. di usia seperti itu sebenarnya sudah boleh masuk skincare yang sederhana, yang simpel seperti tadi basic skincare, ringan-ringan ya. ringan-ringan. Sebenarnya banyak juga yang mulai usia berapa sih gitu mulai pakai skincare. Sebenarnya anak-anak juga kan dari kecil sebenarnya kita pakein skincare juga kan. Iya, bener. Kita pakai lotion Iya, gitu ya. betul. Kalau Baby ada oil, nah apa gitu gitu kan. ya. Iya. Yang penting adalah sesuai usianya. Kandungannya bahan aktifnya I gitu loh. Jadi see. jangan yang aduh anakku masih kecil pakai ini ya. Kalau memang dia butuh sudah masuk Why remaja not, tadi, gitu ya. kenapa tidak? Bahkan kalau sudah remaja, bisa jerawatnya besar-besar nih anak Iya. laki terutama ya, biasa jerawatnya gede-gede, nggak dirawat, begitu sembuh nanti bopeng gitu. Itu kan kasihan iya, jadi ya. membekas ya. Pasti. Dan itu lebih susah lagi Lebih untuk butuh, memperbaikinya ya dok ya. betul, lebih butuh Makanya effort. selalu ada pepatah lebih baik merawat daripada memperbaiki. Iya. Kan gitu ya dok Betul, ya, bener betul, ya. betul banget, Nah dok tepat ini banget. nih ya, ini satu hal yang aku sering melihat di fenomena umum lah gitu. Sekarang apalagi zaman lagi tayangan drakor, bener gak sih? Iya, iya, iya. Orang tuh jadi perempuan tuh semua terobsesi standarisasi kecantikan. Iya. Itu semua orang kayak ih kepengen deh. Pokoknya kalau gue ngerasa kulit gue belum kayak cewek-cewek di drakor, iya. kayak gue nggak ngerasa cantik. Iya. Nah kalau menurut dokter sendiri, apakah standarisasi kecantikan baik kulit maupun wajah itu memang bisa distandarisasi dengan negara tertentu? Karena kalau kita lihat kan Iya. berbagai negara itu punya beda-beda karakter kulit segala Betul. macam ya dok ya. Betul, betul Nah kalau banget. sekarang semua pada kiblatnya ke Korea, ke Iya. drakor, Iya. dari skincare, kosmetik, menurut dokter Lia gimana? Apakah benar standarisasinya ke situ? Ke situ. Oke, ini lagi happening soalnya. Iya, lagi lah. happening banget, Lagi Dok. Korea Selatan lagi menjadi tren untuk Benar, kecantikan ya. itu gitu dia. ya. Sebenarnya sih seperti tadi Mbak Tisa bilang bahwa di dunia yang besar ini gitu ya kan masing-masing ras gitu ya. Nah, itu kan dia. punya kekhasan masing-masing. Bener. Jangankan ras deh di dunia, kita bicara Indonesia aja Mbak Tisa. Betul. Indonesia bagian barat Atau kan dalam satu keluarga aja nah, deh itu gitu kan ya. bisa beda-beda Benar, gitu ya. benar. Jadi mungkin kalau di kita bicara salah satu suku misalnya di Jawa Barat gitu kan memang cenderung secara genetik mereka lebih cerah kulitnya Betul, gitu ya. Mungkin hidungnya lebih kecil Kalau gitu Jawa ya. Tengah mungkin agak lebih gelap. Agak lebih kayak gelap gitu ya. Terus mungkin kalau kita beralih ke bagian timur lebih Iya, betul. ya gelap, terus mungkin agak lebih Bener. secara postur juga Dibandingin mereka kayak agak lebih Sulawesi itu kan Iya. yang kulit-kulitnya lebih nah, terang
yang gitu kayak kan. gitu ya. Makanya, jadi kalau kita bicara standarisasi itu agak sulit sih ya seharusnya Agak sulit ya, Dok, kan ya. kecantikan banyak yang bukan, ada pepatah yang bilang apa, beauty is in the eye of the beholder ya. Bener, Nah, itu jadi bener banget. Jadi apa yang menurut misalnya aku nih, menurut aku yang aduh kayaknya cantik banget ya perempuan itu, mungkin menurut Mbak Tisa tidak gitu Karena kan. mungkin masalah selera juga ya, Dok, ya. Sangat subjektif. Point of view, ya, itu Ya, benar sangat subjektif ya. Berarti sebenarnya maksudnya jangan juga nih teman-teman yang merasa kulitnya tidak seterang cewek-cewek di drakor ya kayak gitu ya, Dok, atau tidak sekinclong gitu kan cewek-cewek di drakor. Jangan juga bikin itu menjadi kecil hati. Betul, jangan menjadi bikin insecure. Benar-benar, karena ya kecantikan itu standarnya bukan hitam, putih, coklat, kuning, bener nggak, Dok? Betul. Tapi bagaimana kulit kita sehat, bersih, sehat. Nah, itu pas banget Mbak Tisa ngomong gitu. Yang ada standarnya, yang ada ciri-cirinya gitu ya, sebenarnya kulit yang sehat, Mbak Tisa. Kulit yang sehat. Kulit yang sehat itu kulit yang warnanya merata. Jadi maksud kalau kita bicara kulit wajah ya, dari wajah sampai leher ya warnanya sama semua gitu. Jangan wajahnya aja yang cerah, lehernya enggak gitu ya. Nah, Dok, maaf, Dok, ini mumpung lagi ngomong kayak gitu karena sebagian perempuan kayaknya itu menjadi problem yang cukup umum. Sering banget ngeliat kayak ih cewek ini cantik banget. Tapi pas dilihat lagi, kenapa mukanya belang ya sama lehernya? Apalagi sama tangan ya. Apalagi sama tangan sama badan. Nah, maksudnya walaupun mungkin wajahnya itu tertutup kosmetik, tapi kan tetap basicnya kelihatan ya. Gitu. Kalau misalnya memang semuanya rata sama, paling beda-beda tipis lah. Tapi kan kadang ada yang belang banget, Dok. Ada aja. Nah, itu tuh problemnya di mana dan bagaimana mengatasinya? Ya, jadi sebenarnya kadang-kadang tuh memang kita kalau merawat kulit itu fokusnya hanya di wajah. Gitu. Jadi jangan lupakan juga daerah leher dan punggung tangan terutama ya, atau ya semuanya lah gitu kita kelihatan gitu kan. Ya, sebenarnya balik lagi yang kulit yang sehat itu balik lagi bukan nggak harus putih kok gitu loh. Yang penting tadi bersih gitu ya, merata gitu kan, terus lembab, kenyal, gitu. Glowing masih termasuk tuh ciri-ciri kulit sehat gitu ya. Berarti jangan hanya fokus dengan wajah aja. Wajah saja tapi gitu. ya memang harus keseluruhan. Semua. Berarti, Dok, seperti vitamin itu juga penting ya? Sangat penting, terutama kalau kita bicara sekarang, apalagi nih polusi udara lumayan banget ya gitu kan, radikal bebasnya tinggi banget nih. Jadi konsumsi kita yang natural dulu ya. Maka misalnya sayur, buah-buahan yang kaya antioksidan. Atau kalau kita mau bicara suplemen ya yang mengandung antioksidan, karena itu kan dia menangkas menghambat radikal bebas. Jadi ya kulit kita jadi nggak kusam, kulit kita jadi tetap lembab, kenyal, dan kalau kita konsumsi jangka panjang bisa bikin bright juga bisa gitu loh. Bikin terang, iya gitu. Gila, ini jadi benar-benar insight pencerahan banget guys begitu ketemu sama Mbak Lia gitu, karena banyak banget hal yang memang membuat salah kaprah gitu kan. Nah, Mbak, untuk terakhir nih kepengen banget dong sebagai dokter yang sangat expert di bidangnya, boleh dong kita dikasih tips paling nggak cara yang paling mudah untuk menjaga kesehatan kulit, nah, sehingga yang mempengaruhi kecantikan kita gitu kan. Nah, minta dong, Dok, kira-kira apa sih tips-tips yang bisa dilakukan sehari-hari di rumah? Yang mudah gitu. Ya, yang nggak sulit yang ya. Gampang banget yang gampang gitu. banget. Oke. Pertama, kalau kita bicara cara menjaga kesehatan kulit gitu ya, basic skincare yang 3 tadi itu jangan sampai lepas. Sabun pembersih wajah, moisturizer, sama sunscreen. Itu. Ya, kemudian berikutnya tentu saja konsumsi air putih yang cukup gitu ya. Air putih sekarang nih kan lagi banyak rame juga nih bahwa konsumsi gula generasi muda kita nih lagi meningkat banget dengan gitu kopi kan. Kekinian, boba dan berbagai macam. Iya gitu kan. Hati-hati guys. Hati-hati boleh, tapi ya jangan jangan tiap hari. Kadang-kadang kalau kita bilang berlebihan, aku sehari 1 kan, yang penting sehari nggak 3 gitu Mbak, suka ininya. Jadi jangan setiap hari. Jangan setiap hari gitu ya. Oke, 2. Kemudian yang ketiga ya konsumsi makanan yang kayak sayur, buah-buahan gitu ya. Nah, kurangi begadang. Jadi ya paling nggak tidur 7-8 jam lah sehari gitu ya. Itu pengaruh juga ya. Itu sangat pengaruh. Mungkin kita merasa tadi usia proses penuaan 25-35 masih fit nih, begadang, tidur 3-4 jam. Tapi nanti begitu nyampe di tahap 2, tahap 3, dah nih gitu udah ya. mulai nih tubuhnya komplain gitu ya. Kemudian berikutnya yang nggak boleh juga dilupakan olahraga. Harus olahraga itu. Harus olahraga tetap karena ya. olahraga
apalagi kita ya, termasuk kita perempuan juga ya, kalau dengan olahraga itu berarti kan kita mempertahankan masa Betul. otot kita gitu. Dan metabolisme tubuh juga metabolisme lebih kita bagus ya. meningkat. Otot itu membakar kalori lebih banyak loh Mbak Tisa. Oke. Jadi kalau kita nambah usia, kita Jadi itu pengaruh ya, Mbak, ya? pengaruh banget. Banyak kan yang bilang, aduh aku sekarang minum air aja jadi daging, jadi lemak gitu Iya, kan. bener. Kadang kita nge-like foto di Instagram, foto makanan aja langsung naik 1 kilo. Langsung 1 Tuh kilo. gimana dong? Aduh repot ya, kan, berat repot ya. heeh. Ya gitu. Nah jadi tips sederhananya sih itu aja Oke. gitu kan. Kalau misalnya memang menemukan kesulitan lain, ya datanglah ke profesional, konsultasi ke dokter. Terutama gitu ke Lisa Beauty Center. Tapi ini intermezzo ya Mbak ya, Iya, memang iya. aku dulu merasakan banget lah Iya, gitu kan iya. ya. Semua masalah-masalah kulit yang benar-benar ngeganggu dan aku pikir aku kayak udah di stage yang aduh udah di tua-tua gitu kan ya. Tapi memang jujur sih setelah aku melakukan apa yang Mbak Lia selama ini sarankan, aku merasa perubahannya itu jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah. Gitu. Jadi Puji pokoknya Tuhan. guys, yang penting kita tetap harus menjaga semuanya Iya, secara iya. baik, di-maintain, dirawat, dan jangan takut ribet. Iya, Gitu kan ya Mbak Lia ya. Kalau udah jalanin nggak ribet sebenarnya, udah jalanin nggak jadi ribet. habit, Kebiasaan habit. kebiasaan, Bener. betul. Mbak Lia terima kasih Sama-sama. banyak. Pokoknya sampai ketemu di Lisa Beauty Center. Sampai ketemu di Lisa Beauty Love you. Center.